Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna, NIM 1901-128 dari jurusan Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan atau memilih materi tentang gangguan tumbuh kembang pada anak usia dini. Dimana mengapa saya memilih materi ini, karena materi ini sangatlah membantu dalam lingkungan ataupun dalam diri saya dalam mengembangkan perkembangan tumbuh kembang anak. Dan di lingkungan saya pun juga banyak sekali anak-anak yang memiliki gangguan berbicara pada dirinya. Dan di sini sebelum saya menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dapat diterapkan pada lingkungan sekitar saya akan menjelaskan terlebih dahulu gangguan berbicara seperti apa. Gangguan berbicara adalah masalah dalam kombinasi dan bagian-bagian yang berhubungan dengannya, seperti fungsi organ bicara, keterlambatan, dan kelainan mungkin bervariasi dari yang ringan atau tidak berpengaruh berhadap kehidupan sehari-hari dan sosialnya. Jadi gangguan berbicara itu adalah suatu masalah atau gangguan baik dari lahir atau bisa juga keterlambatan dalam berinteraksi terhadap lingkungannya. Dan di sini gangguan berbicara pada anak usia dini itu dampaknya sangatlah banyak. Yang terutama di sini dampak dari gangguan berbicara itu yaitu pertama, gangguan bahasa berpengaruh pada luaran akademik dan pekerjaannya. Dan kedua, kesulitan belajar. Yang ketiga, gangguan bahasa berhubungan dengan peningkatan risiko anxiety sosial. Dan terakhir, gangguan bahasa tidak menghilang ketika anak disekolahkan. Yang selanjutnya itu tanda-tandanya. Tanda-tanda seorang anak memiliki gangguan berbicara dapat kita lihat dari dia berusia 12 bulan sampai dengan 3 tahun, yang dimana gangguan berbicaranya itu tidak sesuai dengan perkembangan anak yang lainnya. Misalnya di umur dia yang sudah bisa berjalan, harusnya bisa berjalan tetapi dia tidak bisa berjalan. Di umurnya dia bisa mengungkapkan kata ibu, kata ayah, tapi di saat itu dia tidak bisa mengungkapkan dengan baik dan juga tidak sesuai dengan anak-anak yang lainnya. Nah, selanjutnya itu cara kita mengatasinya. Di sini bisa dibilang di lingkungan saya itu gangguan berbicara pada anak usia dini itu sangatlah banyak, dikarenakan orang tuanya kurang memberikan stimulasi berbicara kepada anak tersebut, atau kurangnya interaksi dengan lingkungan sekitar, dan masih banyak lagi. Dan cara saya mengatasi anak yang memiliki gangguan berbicara itu, yang pertama, ajak berbicara. Di sini kita memandukan kepada orang tuanya. Jika seorang anak itu keterlambatan berbicara, kita memberitahukan atau kita yang berusaha untuk mengajak anak itu berbicara setiap waktu, walaupun dia tidak bisa mengungkapkan, tetapi setidaknya dia pernah mendengar kata itu, dan setiap kali kita mengucapkan kata-kata tersebut, dia akan mengingatnya, dan secara tidak langsung anak itu akan mengikuti apa yang kita katakan. Yaitu bernyanyi. Yang kita tahu anak usia dini itu sangatlah suka dengan suara-suara musik, suara kita menari, bahagia. Pada dasarnya seorang anak usia dini itu haruslah sangat, di masanya itu harus bahagia. Jadi proses bernyanyi. Baik, langsung saja kita ke yang selanjutnya, yaitu ulang kata yang anak pelajari. Dan jika seorang orang tua ataupun keluarga ataupun seorang guru memberikan pembelajaran atau memberikan suatu kosakata kepada anak tersebut, usahakan selalu diulang-ulang ketika bertemu, ketika sedang duduk ataupun sedang berbicara, selalu mengulangi kata yang sudah dipelajari agar dia selalu mengingat kata tersebut dan bisa mengucapkannya. Dan permainan. Di sini seorang anak usia dini
walau hanya masih kanak-kanak, dia suka sekali dengan permainan, dan itu permainan tersebut akan tetap dia ingat sampai dia dewasa, dan karena memori pada anak tersebut sangatlah kuat. Dan hindari tunjuk benda. Dan yang terakhir, berteriak dengan a, i, u, e, o agar kata-kata ataupun pembelajaran yang dia dapat lalu dia diingat dan dia bisa mengaplikasikan atau mengeluarkannya secara langsung. Yang selanjutnya di sini gangguan berbicara pada anak tersebut, yaitu penyebabnya dan efeknya itu sangatlah banyak, di mana penyebab pertama yaitu lingkungan, yang kedua emosi, yang ketiga cacat bawaan, dan yang terakhir kerusakan otak. Di mana penyebab lingkungan di sini yaitu sangat berpengaruh, di mana jika lingkungan anak itu tidak baik dan jika anak itu pada lingkungannya tidak pernah diberikan pembelajaran ataupun diajak untuk berbicara, maka itu sangat tidak baik untuk anak dalam perkembangan anak dalam proses pembelajaran berbicara ataupun hal yang lainnya. Emosi di sini seorang atau ibu yang tertekan, gangguan serius pada keluarga dan gangguan serius pada anak. Di sini emosi di sini yaitu dalam hal seorang ibu. Mungkin hanya itu yang penjelasan dari gangguan berbicara pada anak, dan selanjutnya kegiatan yang dapat kita terapkan pada lingkungan atau sekitar dengan materi yang saya bawakan, yaitu yang pertama, kita harus membiasakan berinteraksi kepada anak tersebut. Yang kedua, selalu mengajak dia berbicara pada kesempatan atau lain hal. Untuk sekian yang materi tentang gangguan berbicara pada anak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.